Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Medina Aulia, NPM 24170510338 dari kelas Ilmu Komputer A. Di sini saya akan membahas studi kasus tentang palindrom. Jadi, tugas dalam studi kasus itu merancang sebuah FSA untuk mengenali bahasa palindrom pada alfabet tertentu. String palindrom adalah string yang terbaca sama dari kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri. Karena palindrom tidak dapat dikenali oleh DFA atau NFA untuk semua panjang, maka studi kasus ini akan menggunakan pembatas tengah agar bisa dibangun otomata. Ini ada pemisalan alfabet dengan A dan B. Kita definisikan bahasa palindrom dengan pembatas tengah yang disimbolkan dengan pagar, sehingga bentuk stringnya seperti ini. Artinya, bagian sebelum pagar itu bebas X, setelahnya adalah kebalikan dari X, kayak gitu. Karena pembatas di tengah-tengah ini fungsinya untuk ini dari kiri ke kanan yang di sini ini ditulis bebas. Nah, tapi yang sebelah sini, yang X pangkat R ini itu kebalikannya. Kebalikannya itu maksudnya gimana? Ini kan misalkan ini AD, A sampai D. Berarti di sini tulis D sampai A, kayak gitu. Contohnya kayak gini. A pembatas A palindrom, AB pembatas BA palindrom, BBA pembatas A BB palindrom, BA pembatas AB bukan palindrom. Gitu. Nah, setelahnya kita akan lihat lagi contoh string yang diterima. String A pembatas A palindrom. Ya, karena X sama dengan A dan kebalikannya itu X, A juga setelah pembatas ini itu sama dengan yang sebelum pembatas, kayak gitu. Kemudian AB pembatas BA, ya karena di sini AB itu kebalikannya BA. BBA pembatas ABB, ya karena BBA kebalikannya ya ABB, gitu. String pagar, apakah palindrom? Ya, karena sebelum pembatas ini itu kan nggak ada, setelah pembatasnya juga nggak ada, jadi ya palindrom gitu. Sama-sama nggak ada dari sebelum dan sesudah pembatas. Lanjut, AAA pembatas AA, tidak, karena panjang A yang setelah ini tuh ada 2, sedangkan yang ini 3. Ini tidak cocok makanya. Kemudian ABA pembatas ABA, tidak, seharusnya kayak gini. Studi kasus, rancang sebuah PDA yang dapat mengenali bahasa palindrom dengan pembatas tengah. Nama PDA karena PDA dapat menggunakan stack untuk menyimpan X dan mencocokkan X pangkat R. Kenapa kita nggak bisa pakai DFA atau NFA? Karena DFA atau NFA itu tidak menyimpan. Kalau misalkan PDA itu dia menggunakan prinsip LIFO atau FILO pakai stack, sehingga dia bisa menyimpan X dan mencocokkannya dengan X pangkat R atau X yang setelah pembatas, kayak gitu. PDA untuk palindrom. Untuk komponennya itu ada key, alpha, terus ini ada simbol tambahan, terus ada beta, key 0, Z0, dan final state. Z0 itu simbol awal stack. Nah, diagram transisinya misalkan kayak gini, state key 0 push mode. Kita harus membaca simbol sebelum pembatas. Jika baca A, push A. Jika membaca B, maka push B. Jika baca pembatas, maka pindah ke key 1 atau mulai mode pop. Keluarkan dulu, kayak gitu. State key 1, setelah pembatas, sistem mulai mencocokkan. Jika baca A, pop A. Jika baca B, pop B. Maksudnya di sini jika baca A, pop A, jika kita membaca sama kayak yang tadi, jika kita membaca misalkan di sini setelah pembatas tuh ada huruf A. Kita jika ingin mencocokkan, kita pop dulu huruf tersebut. Baru kita cocokkan, kayak gitu. Nah, untuk state key 2 menerima jika seluruh input habis dan stack kembali ke Z0. Tabel transisinya misal seperti ini. Untuk state key 0 inputnya A. Stack topnya Z0, operasi nextnya push A to key 0. Kayak gitu. Lanjut state key 0 lagi. Ini contoh untuk state key 0 sampai sini. Karena kita kan beda-beda pakainya. Ini kan A, inputannya A. Lanjut inputan B, stack topnya jadi Z0.
operasinya push B to key 0. Terus yang ini state-nya key 0, input A, stack top-nya A. Nah, operasinya itu push A to key 0. Mungkin diingatkan lagi bahwa Z0 itu simbol awal stack. Jadi yang ini simbol awalnya. Kayak gitu. Lanjut sampai sini. Kalau misalkan dia di accept, itu berarti dari key 2 inputan kayak gini, stack topnya Z0, accept key 2, nextnya key 2. Jadi setelah di input dari kiri maupun kanan itu akan sama di tengah-tengah dengan pembatas pagar di tengah-tengah kayak gitu. Itu maka nanti hasilnya akan di accept. Contoh trace input AB, pembatas BA. Langkah input A, state key 0, keterangan push A. Input B, stack BA, state key 0, keterangan push B. Jadi ini kita satu-satu, tapi kita ke push dulu. Habis di push baru dicocokin sama yang setelah pembatas. Ini dilanjut sampai kayak gini. Kalau misalkan inputnya ini epsilon ke stack Z0 dan state selanjutnya itu key 2, keterangannya diterima. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa bahasa palindrom tanpa batas tidak dapat dikenali oleh DFA atau NFA, sehingga harus menggunakan PDA, kecuali jika bahasanya itu menggunakan batas. Nah, dengan menggunakan simbol pembatas, otomata dapat memisahkan proses penyimpanan push dan pencocokan pop. PDA di atas menerima semua string palindrom pada alfabet A dan B. Jadi cukup sekian penjelasan studi kasus palindrom dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.